Assalamualaikum Bu Ida, Waalaikumsalam, Bu Karsy. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Karsy sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Oh iya Bu Ida, kemarin sempat cerita kalau ada yang ingin diobrolin dengan saya ya. Eh, untuk hari ini kira-kira apa yang mau diobrolkan untuk Bu Ida pada pertemuan kali ini? Ya ini Bu Karsy, saya ini ada perasaan mengganjal ya di hati saya. Ada perasaan resah. Begini, kita kan sebagai pendidik, terutama saya di taman kanak-kanak ya Bu Karsy, itu kan kita belajar tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian ya sekarang kurikulum merdeka menekankan bahwa, di taman kanak-kanak itu bermain adalah belajar. Nah, di situ saya berusaha untuk memberikan pembelajaran dengan cara yang bermain yang bermakna. Namun ada beberapa wali murid yang mindset-nya masih bahwa kalau belajar itu ya menulis di buku, seperti itu. Jadi Oh iya. agak ada mindset yang perlu saya ingin benahi di wali murid seperti itu, Bu Karsy. Oh ya, hari ini kita berbicara berdua saja ya Bu Ida, Mhm. dan kita sama-sama tidak akan saling menyebarkan. Jadi untuk Bu Ida bisa bercerita secara leluasa. Baik Bu Ida, eee, dari percakapan ini apa sih yang ingin Bu Ida dapatkan? Saya itu ingin, eee, men bagaimana mendapat masukan, bagaimana ya kira-kira cara mengubah mindset wali murid saya yang masih berpikir kalau pembelajaran ya menulis di buku, calistung, seperti itu, Bu Karsy. Jadi memang, untuk pembelajaran di TK itu, memang berbeda dengan di SD ya. Iya Padahal, sesuai dengan sistem pembelajaran yang, ada di TK seperti itu, menurut beda seperti itu ya, sudah sesuai ya. iya iya Tapi kenapa kok wali murid, merasa dia, menulis berkeinginan untuk menulis di buku dan calistung, seperti itu ya, iya Bu Ida, ya? iya iya, Bu Nah Karsy. nah menurut Bu Ida itu apa ciri-ciri pembelajaran yang baik, eee, dari pembelajaran TK yang tidak sesuai dengan, apa yang diinginkan wali murid tersebut? Ya, kalau sesuai dengan apa yang saya pelajari untuk anak usia 4 sampai 6 tahun kan harus dengan benda nyata, konkret, kemudian, kontekstual berdasarkan, eee, kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan saya mau me mengajarkan bilangan ya tidak dengan menulis bilangannya di buku, tapi saya menggunakan misalkan pakai batu, pakai daun, kemudian Jadi anak-anak saya langsung ya? suruh iya, saya suruh Heeh, membilang, kemudian misalkan pun dengan penjumlahan juga dengan benda-benda nyata dan, kontekstual seperti itu. Tapi wali murid masih beranggapan kalau belajar itu ya menulis di buku menulis di ya, buku seperti 2 dengan tambah satu calistung seperti berapa, itu ya? seperti itu. Nah, Iya, kalau iya. di rumah itu kalau diperiksa bukunya kok nggak ada tulisannya. Nah, seperti itu mungkin dikiranya anaknya tidak belajar seperti itu, Bu Iya. Karsy. Jadi, Bu Ida sebagai guru ya sebab bingung bahwa, Iya iya, sebenarnya itu ingin juga sudah dengan calistung ya, dengan membaca, tapi, iya, kenapa kok wali murid itu kok masih menghendaki, eee, membaca, menulis, calistung ya dengan menulis di buku buku, seperti iya itu seperti itu. ya. Jadi kan seperti gimana ya, nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari, kemudian kan juga anak belum siap
belum siap sampai di situ kemampuannya, seperti itu Bu Karsy. Jadi di sini apa yang diceritakan Bu Ida itu hambatannya itu ada dari wali murid ya Bu Ida ya? Iya, mindset Eee wali murid yang masih karena menganggap dia mhm, menganggap itu belum belajar karena belum, iya calistung di buku tulis seperti itu ya. Nah, iya. kalau seperti itu, kalau ada reaksi dari wali murid seperti itu, bagaimana, reaksi Bu Ida menanggapi dari, wali murid seperti itu? Iya, biasanya kalau ada wali murid yang menanyakan kepada saya seperti itu, ya saya jawab langsung, saya jelaskan, "Bu, kalau, memang kemampuan anaknya masih di tahap ini, belum sampai di kemampuan apa namanya, abstrak, jadi harus pakai dengan benda-benda nyata." Seperti itu, Bu Karsy, saya memang jelaskan. Dan kan nggak mungkin ya saya menjelaskan satu per satu, biasanya itu saya lakukan yang sementara ini yang sudah saya lakukan itu, saya mengirim foto kegiatan anak melalui WhatsApp grup kelas, seperti itu, Bu Oh iya. Karsy. Terus dengan penjelasan dari Bu Hidayat tersebut, wali murid bisa menerima nggih? Ad iya, sebagian, ada yang menerima, Bu Karsy. Iya, dengan apa penjelasan dari Bu Ida seperti itu. Nah, di sini Bu Ida itu pengennya seperti apa ya supaya bisa melaksanakan rencana pembelajaran yang Bu Ida inginkan, baik dari wali murid ataupun dari pihak anak tersebut. Mmm, gimana ya, Bu, ya, selama ini kan saya sudah mengirimkan kegiatan anak ya, eee, mu akan dari kegiatan anak itu ada beberapa wali murid yang belum jelas, ini kegiatan apa, seperti itu kan. Mungkin menurut mereka masih terlihat seperti bermain. Nah, saya berencana itu mau setelah saya kirim foto, saya berikan penjelasan di bawahnya. Hari ini misalkan seperti ini, hari ini anak-anak belajar berhitung, berhitung 1 sampai 5, penjumlahan 1 sampai 5. Rencana saya seperti itu, Bu Karsy. Oh iya, bagus itu. Selain itu ya beda ya, apakah ada opsi, lain untuk menyelesaikan dari apa yang sudah diceritakan tersebut, selain dengan memberikan atau mengirimkan gambar dan, menceritakan apa suatu kegiatannya tersebut, kemudian dengan menjelaskannya kepada wali murid. Apakah ada, di benak hati Bu Ida itu opsi lain untuk menyelesaikan atau mengubah mindset dari wali murid tersebut, Bu Ida? Saya ingin, ada parenting parenting Oh, tentang kegiatan parenting ya ya. kegiatan parenting tentang, bagaimana, pembelajaran di, taman kanak-kanak, kemudian kesiapan belajar anak di usia 4 sampai 6 tahun itu seperti apa. Jadi biar wali murid itu tahu, seperti ini loh, apa namanya, tumbuh kembang anak di usia 4 sampai 6 tahun, seperti itu Bu Karsy. Iya, bagus itu. Eee, untuk kegiatan parenting ini, eee, yang perlu diajak kolaboratif, supaya apa yang diinginkan Bu Ida atau tujuan itu bisa tercapai itu siapa saja Bu Ida yang bisa diajak untuk Mmm, kolaboratif itu? yang pastinya untuk kelas saya sendiri tidak mungkin ya Bu, karena, tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, seperti itu. Kepala sekolah dan, apa, rekan-rekan yang lain. Nah itu, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan, eee, pendapat saya untuk kegiatan parenting diisi Kegiatan parenting apa gitu. tersebut ya. Iya.
tentunya dengan izin kepala sekolah dan juga bantuan dari rekan-rekan yang lain ya. Iya, Bu Ida. Eh, untuk kegiatan parenting itu kapan bisa dilaksanakan Bu Ida setelah melihat mindset dari wali murid tersebut seperti itu? Hmm, biasanya parenting di sekolah saya itu dilaksanakan 1 semester 2 kali. Nah Satu ini semester 2 kali. ya di bulan Desember ini ada kegiatan parenting di bulan Desember, awal Desember Bu Karsy. Oh, berarti memang sudah ada ya kegiatan Iya parenting untuk iya, TK karena usia TK itu masih kecil-kecil ya. Beda parenting dengan sekolah. untuk SD yang sekiranya sudah begitu paham, apalagi SMP, SMA. Nah, itu berapa lama setelah melaksanakan kegiatan parenting itu bisa tercapai yang intinya itu bisa mengubah mindset dari wali murid tersebut bahwa apa yang disampaikan Buddha itu sudah termasuk suatu pembelajaran yang bersifat kontekstual, bukan hanya menulis atau calistung di buku tulis saja, seperti itu Buddha. Harapan saya, ya setelah diadakan parenting itu, mindset wali murid saya akan sudah berubah setelah mendapatkan parenting itu Bu Karsy. Setelah mendapatkan parenting tersebut, harapan Buddha langsung bisa berubah Iya dan bisa iya, paham bahwa itu sudah mhm, merupakan pembelajaran calistung, tapi dilaksanakan dengan cara kontekstual sambil aktual, bermain iya, seperti itu ya Buddha ya. bermain, dengan Iya. benda-benda konkret. Ya, Bu Ida, terima kasih sudah di sesi ini. Apa yang sudah Bu Ida dapatkan dari obrolan kucing hari ini yang sudah Alhamdulillah, kita laksanakan? setelah ngobrol sama Bu Karsy, saya lega lega Alhamdulillah. dengan, paling tidak saya mantap dengan rencana yang akan saya lakukan tadi yang, memberikan, selain foto saya akan memberikan keterangan di bawahnya bahwa kegiatannya apa saja, kemudian parenting, untuk Parenting ya. tema parenting, bulan Desember itu saya akan mengusulkan, kepada kepala sekolah tentang tema parenting, yaitu tentang pendidikan di anak usia dini dan, perkembangan anak di usia 4 sampai 6 tahun itu. Saya terima kasih sekali Bu Iya, Karsy sudah, sama-sama. Semoga dengan adanya berhasil. konversasi ini saya menjadi lega dan mantap untuk melaksanakan rencana saya. Ya. Eh, saya juga berharap semoga Bu Ida apa yang sudah direncanakan tadi bisa berhasil dan saya tunggu kabar baiknya setelah melaksanakan kegiatan parenting tersebut ya Bu Ida ya. Iya. Ya, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.